Jika pernah mencoba selam scuba, kamu pasti tahu kalau pada titik tertentu saat menyelam, kamu akan mengalami sensasi kurang enak. Telingamu mungkin meletup dan kamu mungkin merasakan tekanan yang kuat. Untungnya ini bukan masalah serius kalau kamu melakukan semuanya dengan benar. Tapi apa yang terjadi jika kamu berada di dasar Palung Mariana? Apa kamu benar-benar sudah siap untuk turun ke bawah sana? Ke bagian laut paling dalam, paling gelap, dan paling misterius itu? Baik-baik, mari kita mulai petualangannya. Saya lihat kamu sudah memakai masker selam, pakaian selam, kaki katak renang, sarung tangan, dan tangki oksigen. Kamu yakin perlengkapanmu sudah lengkap untuk mencapai dasar Palung Mariana? Oh, baiklah. Kamu naik pesawat, lalu naik perahu yang membawamu ke bagian barat Samudra Pasifik. Kurang lebih 200 km jauhnya dari Kepulauan Mariana. Kini, kamu berada tepat di atas palung sepanjang 2.540 km berbentuk bulan sabit yang membelah kerak bumi itu. Tapi setahu saya, kamu ingin sampai ke titik lautan terdalam. Kalau begitu, kamu harus pergi ke bagian selatan Palung Mariana. Di sana kamu akan menemukan kedalaman Challenger, sebuah jurang kecil bawah laut dengan kedalaman 10.984 meter. Tapi beberapa peneliti berkata, jurang ini bahkan lebih dalam, yakni mencapai 11.034 meter. Jurang ini sangat dalam. Bahkan jika kamu menaruh Gunung Everest, yaitu gunung tertinggi di dunia, ke dalam kedalaman Challenger, masih akan ada jarak sekitar 2 km antara puncak gunung dengan permukaan air. Tapi saat ini kamu masih mengapung di air di dekat perahumu, bersiap-siap untuk penyelaman terhebat dalam hidupmu. Mungkin memang tak terduga, tapi manusia yang notabene tinggal di daratan adalah penyelam yang hebat, dan saat kamu mulai menyelam, kamu tak mengalami masalah apa-apa. Hanya pada awalnya, saat menyelam makin dalam, kamu merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekanmu dari semua arah, dan tekanan itu terus menguat. Itulah berat lautan yang sedang mencoba menghancurkanmu. Biasanya manusia dapat menahan tekanan sebesar 3-4 atmosfer tanpa masalah. Artinya, kamu bisa menyelam hingga kedalaman 40-43 meter tanpa gangguan. Tapi jika sedikit lebih dalam lagi, kamu akan mulai merasa tidak nyaman. Tapi jangan khawatir dulu. Banyak eksperimen menunjukkan kalau tekanan maksimum yang bisa ditahan manusia hampir mencapai 70 atmosfer. Dan itu 70 kali lebih besar daripada tekanan di daratan di permukaan laut. Jadi jika diteruskan, kamu mungkin bisa mengalahkan rekor yang dipecahkan Herbert Nietzsche, seorang penyelam bebas Austria dengan julukan orang terdalam di bumi. Untuk memecahkan rekornya, kamu harus menyelam lebih dalam daripada dia, yaitu sedalam 253 meter di bawah permukaan laut. Tapi kamu kuat dan pemberani, dan kamu punya perlengkapan scuba. Itu sebabnya kamu mampu menahan tekanan sebesar 25 atmosfer dan masih bisa turun lebih dalam lagi. Seraya turun, kamu melihat lautan menjadi makin gelap. Itu karena kamu meninggalkan zona fotik yang masih terkena cahaya matahari dan makin dalam menuju zona afotik yang dimulai pada kedalaman 201 meter. Kamu masih bisa melihat bayangan penghuni bawah air yang kamu lewati, tapi semuanya samar. Kini, tekanan yang kian besar mulai membuatmu khawatir. Kamu mencapai titik 332 meter di bawah permukaan laut, dan itu angka terdalam yang pernah dicapai oleh penyelam scuba. Ahmed Geber, orang yang memecahkan rekor ini, hanya butuh waktu 12 menit untuk mencapai kedalaman tersebut, tapi hampir 15 jam untuk kembali ke permukaan. Jika dia berenang naik lebih cepat, dia tak akan kembali dalam keadaan hidup karena konsekuensi fatal dari proses naik yang terlalu cepat. Omong-omong, saya takut akan terlalu berbahaya jika kamu menyelam lebih dalam tanpa mengganti pakaian scubamu dengan sesuatu yang lebih pas dan aman. Misalnya, kamu bisa mengenakan pakaian selam atmosferis dengan cangkang keras dan dilengkapi segala sesuatu yang mungkin kamu butuhkan di kedalaman. Ini mirip seperti apa yang dipakai astronaut di luar angkasa. Dan pakaian ini dapat membawamu ke kedalaman 700 meter di bawah permukaan air. Dengan pakaian ini, kamu tak perlu lagi menurunkan tekanan atau memakai gas pernapasan khusus. Di sisi lain, pakaian seperti ini sangat mahal, besar, dan sangat kaku dipakai. Jadi, jauh lebih baik jika kamu hentikan ide menyelammu dan masuk ke kapal selam yang dibuat khusus untuk penyelaman di laut dalam. Kapal selam ini bisa membawamu ke dasar terdalam dari Palung Mariana. Jangan khawatir, sudah ada beberapa upaya untuk itu sebelumnya, dan mereka berakhir dengan sukses. Kamu akan butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai ke tujuan. Pada kedalaman 1000 meter, perjalananmu akan cukup membosankan dan monoton saat memasuki zona basial. Tak ada sinar matahari yang mencapai kedalaman ini, dan air di sekelilingmu diselimuti kegelapan. Dan akhirnya, kamu sampai di sana, di dasar bumi. Di luar kapal selam tekanannya luar biasa,
melebihi 1000 kali lebih tinggi dari tekanan atmosfer standar yang kamu rasakan di permukaan air laut. Itu sebabnya, jika kamu memutuskan untuk keluar kapal selam dengan alasan tak jelas, 8 ton air akan menekan tiap sentimeter persegi tubuhmu. Dengan kata lain, bayangkan 50 pesawat jet jumbo menimpamu dan jelas kamu tak akan bisa bertahan lama. Lalu, jika kapal selammu tidak begitu kuat, di dasar kedalaman Challenger, kapalmu akan rata sampai setipis kertas aluminium. Atau, pernahkah kamu menginjak kaleng soda kosong? Ya, seperti itulah nasib kapal selammu. Selain itu, karena tekanan ini, air di kedalaman saat ini menjadi sangat rapat. 1 unit volume di dasar Palung Mariana memiliki massa yang sama dengan 100 unit air di permukaan. Dan lebih parahnya, suhu di sekitar kapal selam hampir mendekati titik beku sekitar 1-4 derajat Celcius. Tapi berkat lampu sorot kapal selam, kamu bisa melihat bahwa tidak semua makhluk hidup takut terhadap tekanan air yang luar biasa besar dan suhu yang dingin ini seperti kamu. Misalnya, lihat makhluk hidup yang mirip amuba raksasa ini. Hal yang paling mengagumkan dari makhluk ini adalah bahwa dia bersel tunggal. Dan cukup indah kalau boleh jujur. Penghuni palung lainnya sedang mengintip ke periskop kapal selam. Bentuknya mirip udang kecil dengan badan yang dikecilkan. Sedikit lebih jauh, kamu bisa melihat sesuatu yang mirip teripang transparan dan jumlahnya ada banyak di sini. Akhirnya, meski kamu tak bisa melihatnya, kedalaman Challenger adalah rumah bagi lebih dari 200 mikroorganisme yang hidup nyaman dengan membuat lubang di lumpur dasar laut. Mungkin saja, kita bisa bertemu makhluk yang tinggal dalam nanas di bawah laut yang bisa menyerap, berwarna kuning, dan berlubang. Jika kamu tahu siapa itu, tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Omong-omong, kamu sudah melihat dan mengalami semua yang ada di dalam perjalanan luar biasa dan berisiko ini. Kini tiba waktunya untuk kembali ke permukaan. Dan sementara kapal selammu naik, izinkan saya bercerita tentang beberapa hal keren dari Palung Mariana dan kedalaman Challenger. Meski kedalaman Challenger adalah titik terdalam lautan, ini bukanlah titik yang terdekat dengan pusat bumi. Paradoks ini terjadi karena planet kita tak berbentuk bulat sempurna. Radiusnya mengecil di sekitar 26 km pada bagian kutub-kutubnya. Dan itu sebabnya, beberapa bagian dari dasar laut di Samudra Arktik rata-rata 13 km lebih dekat ke pusat bumi daripada titik dasar kedalaman Challenger. Palung Mariana adalah salah satu dasar laut tertua di bumi. Menurut para peneliti, usianya mencapai 180 juta tahun. Di dasar palung terdapat ventilasi hidrotermal yang mengeluarkan cairan sangat asam. Dan suhu di sekitar lubang ini biasanya mencapai 300 derajat Celcius, yaitu 3 kali lipat dari titik didih air. Tapi pada saat yang sama, cairan yang keluar dari sana tidaklah mendidih. Penyebabnya adalah tekanan kolom air di atasnya yang luar biasa besar. Mungkin terkesan bertentangan, tapi air yang sangat panas dan asam yang keluar dari ventilasi itulah yang melestarikan kehidupan di bagian laut itu. Karena cairan ini kaya akan mineral yang penting untuk mendukung kehidupan. Ventilasi Champagne di Palung Mariana, tak jauh dari Taiwan, adalah satu-satunya tempat di bumi yang menyimpan karbon dioksida cair. Mungkin saja kamu butuh. Dasar dari palung ini tertutup lumpur kuning keabu-abuan menjijikkan yang sangat lembut jika disentuh. Ini adalah sisa-sisa dari segala sesuatu yang menumpuk di dasar laut setelah dihancurkan oleh tekanan air. Bicara soal tekanan, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, tekanlah tombol suka pada video ini dan bagikan kepada teman. Dan berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.